Kenapa saya dipindah? Kenapa saya non-job? Sangka baik, Allah tahu. Itulah yang terbaik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk. Bu, ibu, sangka baik sama suami. Ibu pikir gampang jadi suami. Lihat itu suami-suami kasihan. Lihat itu. Di kantor dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Datang lagi di rumah kau tunjuk-tunjuk lagi. Bodoh memang, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam karena mau dicoblos, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat player undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka dia godanya kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, jauh. Nggak usah kau datang, lebih baik kau nonton, bisa di YouTube. Tentara, nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Alhamdulillah, karena kita di absen. Saya tahu gayamu semua. Sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah ibu-ibu duduk di sini setan menyerah? Tidak. Dia godanya lagi agar kau tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan. Kau Tonji yang bilang tuh. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan. Ibu sudah jadi ibu-ibu, bu, menurut Nabi ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat sampai kepada Allah. 3 di antara satunya adalah musafir, ulama yang lagi dakwah. Saya musafir dari Makassar pergi dakwah ke Merauke. Doa saya makbul. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang ribut? Simpan HP-nya, Bu, ya? Simpan, Ibu? Bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam, gambarnya kabur. Suaranya bising. Tapi kami mau rekam supaya kalau pulang nanti bisa dilihat. Don't worry. Gaya-gaya sedikit. Jangan cemas. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Itu. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustaz. Nonton YouTube. Ulang tahun pertama Kodam 24 Mandala Trikora. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa kalau saya bilang like and share? Daripada artis kau follow, Ibu, apa kau dapat? Apa kau dapat kalau artis kau follow? Apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah undang kau.
Hai guys, kita lagi makan kepiting 2 juta guys. Nak kirimi kok. Apa? Apa kau dapat? Kau bapak-bapak, tentara apa kau dapat kalau artis kau nonton? Apa kau dapat? Apa? Habis amalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadana joget. Ten. Hendak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat kau saja. Tapi kalau ulama kau follow, alhamdulillah kau dapat ilmunya, bisa kau beragama dengan baik. Kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Maka saya bersyukur malam ini, saya berdiri di tanah Papua, peringatannya 1 tahun dia isi dengan keagamaan. Ada kodam ulang tahun, artis dia undang. Apa membawakan artis? Alamat palsu. Ten. Beleng-beleng. Alhamdulillah, malam ini lagi saya bahagia. Meskipun kita tahu pangdamnya, kasdamnya tidak seiman dengan Dasat Latif. Dengan jiwa besar dihadirkan tablik akbar. Itulah persatuan Republik Indonesia. Maka simpan HP, bisa? Bisa? Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarimu, ibu? 10. Cacat kok itu. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah ciptakan untuk mencatat air ketika hujan. Prajurit, ada yang bisa catat air hujan? Paling kau bisa catat utangmu. Saya tahu lawan semua utangmu kau. Ya, ini malaikat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun tak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa kau tidak mampu catat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Makodam 24. Memang ini nak tunggu saya salah. Memang ini ibu-ibu ini panggosip. Ketika mereka berkumpul di satu tempat seperti kita sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ini rahasia ya, rahasia. Jangan bocorkan. Jangan kau kasih tahu orang yang datang. Ini rahasia ya. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik, Pak. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Nah, kau tunjuklah di tempat ini. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini semua. Banyak juga dosanya ini semua. Ini. Biang gosip. Saya saja tadi lewat di sini ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak ada dosa. Oh Pak Jenderal, banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging. Woi,
Baru saya turun dari mobil, sebelah kanan ketek. Maju sedikit, dada. Mundur ke belakang, pantat. Nggak lolos mataku. Dia bilang mahasiswaku, kenapa dilihat Pak Ustadz? Pasti barang bagus. Kok sembunyi lagi dicari, apalagi kok sudah pamer. Iya, mana ada orang tidak ada dosanya. Sedulur-sedulur, jangankan sampean para perantau tentara dari Jawa. Kurang apa mulianya para nabi? Nabi Adam ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anak. Nabi Lut ada dosanya, istrinya membangkang. Itu para nabi, apalagi kalian prajurit. Mana ada rendah ada dosanya? Kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka saudaraku, adik-adikku, para prajurit, kalau dosamu sedikit, amalmu sedikit, jangan kau tambah dosamu. Kalau dosamu banyak, tambah banyak pahalamu. Yang jadi masalah, kurang amalnya, banyak dosanya, mau masuk surga, pret. Kok kira ada orang dalam? Maka orang masuk surga ditimbang kebaikannya 1 pahala. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi informasikan orang yang datang dengar dakwah seperti ini, apalagi kalau dia habis sholat isya, masih ada wuduknya dia jalan, melangkah kaki kanan 1 pahala, menuju ke pengajian catat 1 pahala, melangkah kaki kiri dihapus dosa kecilnya. Jadi kalau Bapak datang 30 km ke sini, berapa langkah kaki? Apalagi tadi kalau dia keliling-keliling dulu. Apalagi kalau jalannya begini. Lebih banyak lagi ya toh. Maka baik catat amal. Salah catat dosa. Nanti ditimbang mana yang lebih berat. Pahalanya berat, masuk surga. Dosanya berat, masuk neraka. Maka ulama mengajarkan, terutama ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengajak, kalau kumpul bersalawat seperti tadi. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Oke, salawat. Ikut ibu ya, salawat bareng-bareng. Ikut sama saya ibu. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Kau diam. Kita dengar ini bapak-bapak prajurit. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, kencang-kencang. Ayo, kau teriak memang sekarang, ha? Ayo, bareng-bareng. Yuk. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Ada juga yang tadi bilang, dia tidak hafal, tapi dia semangat juga. Alhamdulillah. Jangan, tenang, diam semua. Kita dengar yang di atas. Nah, ini bapak-bapak yang di atas, jangan mempermalukan bapak pejabat. Jangan di belakangnya yang ini. Yang ini di depan. Jangan dibantu, jangan bantu. Ini di depan. Ini bos-bos semua ini dah. Kapan lagi kita kerja ini jenderal? Daripada disuruh push up. Ayo Pak Jenderal, ya. Salatullah. Salam. Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9.
Mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kurang nilainya nanti kurang honorku. Pak Kasdam, saya di Makassar pernah salah menerima honor. Salah amplop saya. Biasa di Makassar satu malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama, saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya. Dikejar sama panitia. Panitianya MC. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Saya tunggulah dia. Begitu datang dia sodorkan amplop. Langsung kusambar Pak Jenderal. Kan malu-malu juga kita kalau dia jamaah kan. Langsung masuk. Saya duduk di kursi mobil. Saya bilang sama sopir saya. Alhamdulillah dek dapat rezeki malam ini. Kubuka itu amplop. Begitu saya amplop, astagfirullah. Salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Kasdam jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang tidak baik ini Pak. Ayo bareng-bareng kita salawat semua ya, bisa? Bareng-bareng, atas, bawah semua ya kita salawat. Boleh enggak minta tolong lampu HP-nya dinyalakan? Ayo, yang punya HP angkat HP-nya. Yang enggak punya HP pinjam temannya. Ayo. Yang punya HP. Saya doakan yang menyalakan blissnya mudah-mudahan naik pangkat segera. Yang nyalakan HP-nya dapat undangan sekolah. Yang punya utang lunas utangnya. Oh, lebih kencang lagi boy. Ayo semua nyalakan. Yang tidak nyalakan HP-nya kita doakan dia kentut-kentut. Ayo kita mulai dari arah ke kiri. Yuk. Ayo semuanya minta tolong ya. Kita lihat yuk. Salatullah salah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Masya Allah. Terima kasih, disimpan lagi ya. Lagi simpan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Pangdam 24 Mandala Trikora yang malam ini diwakilkan kepada Pak Kasdam. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur, yang mewakili Bapak Bupati. Siapa lagi mau dihormati nih? Pokoknya yang saya hormati semua yang dibaca tadi Pak Kasdam, yang disebut satu-satu, juga saya hormati ada yang di dalam sini tulisannya. Ya, supaya ringkas toh, daripada salah-salah namanya orang berdosa. Bapak Ibu, ulang tahun kita baru 1 tahun. Kalau anak baru belajar netek, baru belajar jalan, apa hubungannya malam ini kita berkumpul? Baru-baru saya ceramah belajar tadi sepanjang jalan. Oh cocok ini. Baru-baru Piala Dunia. Saya menang. Spanyol. Tapi dibilang pendukungnya Lionel Messi. Messi berbesar hati memberikan Spanyol. Karena selama ini Messi bertanding di Spanyol. Kalah. Bagi kita orang Islam mesti mengambil pelajaran dari sepak bola itu. Lalu apa kaitannya dengan HUT Kodam kita? 1, dengar baik-baik. Sehebat apapun Yamal, sekuat apapun Ronaldo, secerdas apapun bawa bola Lionel Messi, bukanlah dia yang hebat. Siapa yang hebat? Karena Allah kasih kaki tungkainya bisa bengkok lututnya. Ya toh? Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Ya toh? Ya?
Berarti yang jago sesungguhnya karena Allah kasih sehat kakinya. Berarti yang mahal bukanlah sepak bola. Yang mahal kakimu masih bisa goyang. Dan adik-adik prajurit, saya yakin kamu lulus jadi tentara karena kakimu sama panjangnya. Ya ketawa, saya serius ini. Mana bisa kau jadi tentara kalau kakimu bengkok tidak sama lurus. Hormat, gerak. Baru kau sadar toh? Iya. Hei. Berarti yang mahal kaki, bukan mobil. Biar mobilmu harga Mercy, harga 2 miliar, tapi kakimu tidak bisa gerak. Yang mahal kaki. Maka ucapkan Alhamdulillahirabbil. Bu, Ibu, ini ada HP ku Ibu. Namanya iPhone 17 Max Pro. 2 tera. Kau foto satu kampung semua di Merauke belum penuh. Begitu besarnya memorinya. 2 tera. Kameranya bagus. Apakah ini handphone yang hebat? Bukan. Mau kau saya kasih? Mana? Angkat tangan. Mana? Oke. Itu Ibu yang baju coklat. Oke. Begitu saya kasih Ibu langsung tuli buta. Mau kok? Woi, lihat saya. Mau? Apa? Berarti sedulur-sedulur, bukan handphone yang mahal, bukan jaringan yang mahal. Apa? Allah kasih kamu telinga dan mata yang normal, sehat. Dan saya yakin 1000% kamu lulus prajurit karena mata dan telingamu normal. Mana bisa kau duduk di sini kalau kau buta warna? Kuning kau kira coklat. Yang kau ketawa, saya serius sini. Bayangkan, biar hebat itu kamera, kamu mesti tahu cara operasionalkannya. Itu kamera saya mahal deh. Benar, lebih 100 juta tuh harganya. Biar ada uangmu beli kamera, kau harus tahu ilmunya. Berapa megapiksel kekuatannya, kameranya. Berapa kekuatan itu jaraknya dari mata kita, lensa, mau objek mau dipoto. Kalau angin kencang begini, beda juga aturannya. Diputar-putar, zoom out, zoom in, kasih fokus, blur, dan lain sebagainya. Kalau ada uangmu tidak bisa kau pakai, foto Ustaz, saya ambil gaya. Setengah badan deh, oke. Begitu jadi, setengah badan betul, pantat ke bawah. Iya toh? Hebatnya ini mata, Allah kasih kamu gratis. Autofokus, tidak pernah blur. Bayangkan kalau prajurit, matanya tidak autofokus. Begitu mau tembak, saya dulu. Fokus dulu. Siapa dulu? Kabur dulu tembak kepalamu, bos. Iya toh? Hebatnya lagi di mata, Pak Jenderal, Pak Kasdam. Hebatnya ini mata, Pak. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Prajurit. Bayangkan. Kalau matamu di kompleng tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istrimu. Kenapa? Lain rasanya ini malam. Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saudaraku, adik-adikku, ini telinga. Kau lihat ini hebatnya ini telinga. Dia bisa bedakan mana suaranya komandan, mana suaranya istri. Dan bisa dibedakan mana suara istri, mana suara mantan. Bayangkan kalau istrimu menelpon, lalu kau kira mantanmu. Kau cerita semua masa lalumu, bocor sama istrimu. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi banyak nikmat kesehatan. Yang paling sering kita lupa namanya nikmat jantung. Adek, prajurit, mau kau langsung dapat uang 5 miliar?
Mau? Nah, berpikir mau toh? Mau? Jual jantungmu. Laku itu 5 miliar. Itulah sebabnya Allah selalu sindir kita soal kesehatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri? Jangan kau selalu merasa miskin. Bayangkan kalau semua ini disuruh bayar. Air mata disuruh bayar. Bayangkan kalau disuruh bayar ini gigi. Gigi satu pasang itu kalau kau pasang yang bagus 1 biji 4 juta. Berapa? 32 gigi gratis. Hebatnya lagi di gigimu, Dek, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulutmu. Mana bisa kau jadi tentara kau? Kau ketawa, saya serius ini. Maka dedek sekalian, adik-adikku para prajurit, jangan kau selalu merasa miskin dari pekerjaan yang lain. Kita punya nikmat apa? Sehat. Kau mau dikasih duit 20 miliar, tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan berlemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Mau kau duitmu 20 miliar, tapi hanya ubi rebus kau bisa makan. Itu pun yang warna ungu. Hah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saya yakin waktu kalian sedulur-sedulur mendaftar jadi TNI, ribuan orang kau kalahkan. Allah pilih kalian menjadi anggota TNI. Maka setelah tiba di sini, jangan lagi kau pernah mengeluh. Aduh, jauh sekali. 1 kali pulang kampung 20 juta. Padahal waktu mau daftar dulu kau tanda tangan. Siap ditempatkan di mana saja. Kau tahu lanjutannya toh? Begitu kau dapat. Aduh, tempat apa ini? Bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil. Masya Allah. Ada orang terkenal. Ibu-ibu sampai sekarang masih terkenal. Baik Islam maupun non-Muslim kenal ini orang. Kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar di Mesir. Gagah, dia raja, handsome. Namanya Fir'aun. Ya toh? Tapi karena tidak punya iman, dia hina di hadapan Allah itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun orang Maroke mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh? Padahal dia raja, terkenal, banyak duitnya. Tidak ada orang, komandanmu saja kau bilang Fir'aun komandan. Oh, disuruh push up kau sampai pagi. Iya. Sebaliknya, ada orang, dia budak, bukan pembantu. Kalau pembantu digaji, budak, namanya Masyita. Tapi punya iman, dia dimuliakan oleh Allah. Direbus satu keluarga oleh Fir'aun karena mempertahankan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan tapi dia raja. Direbus anaknya, direbus suaminya, direbus Masyita. Tapi Masyita berkata, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nak, saya cinta kau nak. Suamiku saya sayang kamu. Tapi cintaku kepada kalian tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my daddy. Itu tambah-tambah itu, tambah-tambah saja itu. Bukan tidak ada dalam buku itu, tidak ada. Akhirnya Allah muliakan Masyita. Mana buktinya? Sampai detik ini betapa banyak perempuan namanya Masyita. Berarti yang penting iman. Itulah sebabnya Pak Panglima menyadari ini, maka dibikinlah tablik akbar malam ini. Untuk apa? Memperbaiki iman kita. Karena tubuh yang sehat, kalau imannya rusak, senjatanya bisa mematikan orang yang baik. Tubuh yang sehat, pegang senjata, tapi imannya lemah, maka bisa jadi senjatanya dipakai merampok negara. Ini penting, ini iman. Maka kita berkumpul di sini bukan karena mau lihat das atletik. Apa kelebihannya ini Ustaz? Kau tengok pendek, hitam, ceper.
Saya sakit hati kalau lihat tentara ceper. Betul, Pak. Pak Kasdam dulu waktu saya tamat SMA, kan saya daftar tentara, Pak. Akabri waktu itu namanya. Di depannya itu Jalan Garuda. Depan Pertamina. Begitu tes fisik, tidak lulus saya, Pak. Ceper. Waktu saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus, Pak. Sekarang dia polisi. 2 bunga di sini. Reserse dia di Polda Surbar. AKBP. Saya lulus pakai dia pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ulama pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, saya ceramai semua ini tentara di sini. Iya. Nah, pertama hikmah selalu bersyukur dengan kesehatan. Bersyukur karena sehat kalian menjadi prajurit. Andai saja Allah tidak memberikanmu kesehatan, kamu tidak ada duduk di sini. Bisa jadi kau ada di kampungmu benar tidak jelas masa depan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kita jauh, mana ada pekerjaan dan tidak ada masalahnya. Kau pikir semua orang enak? Enggak. Enak itu tergantung sudut pandang. Presiden bilang, enak betul jadi tukang cukur. Biar di bawah pohon bisa tidur. Enak betul jadi tukang cukur. Semua kepala bisa dipegang. Biar kepala presiden pun bisa dipegang. Ya. Tapi kata tukang cukur, enak betul jadi panglima. Kemana-mana dikawal. Enak tergantung sudut pandang. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat waktu kita kuliah. Apa masalah kita, Pak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya. Enggak, mau jadi tentara. Sudah jadi tentara selesai masalahnya. Mau jadi komandan. Sudah jadi komandan selesai masalahnya. Mau jadi panglima. Sudah jadi panglima selesai masalahnya. Belum. Mau jadi bintang 3. Sudah selesai bintang 3. Pensiun. Tidak ada masalahnya. Kalau dia jalur sipil, sudah jadi pegawai, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, muncul lagi masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada masalahnya, Pak. Ini yang ceramah, banyak juga masalah saya, Pak. Apalagi setelah saya viral, banyak sekali janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Suami saya baru meninggal. Saya kasihlah doa, baca ini Bu. Setelah lama-lama tenang, bilang Ustaz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Nggak ada orang, nggak ada masalahnya. Ini. Yang jenderal-jenderal ini semua besar juga masalahnya. Apa masalahnya paling besar? Takut sama istrinya. Mana ada jenderal tidak ada takut sama istrinya. Bohong itu. Tak ada. Dia bilang teman saya, bukan kami takut sama istri Ustaz. Cuma istri lebih berani dari kami Ustaz. Mana dia bilang? Tidak ada orang Pak. Semua kita punya masalah. Pekerjaan pun ada masalah. Maka bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah itu. Cara mengatasi masalah itu dengan menerima takdir Allah bahwa inilah yang terbaik. Dulu saya gagal jadi tentara, masalah, tapi ternyata inilah yang terbaik Ustadz Dasat, bukan jadi tentara. Kalau adik-adik sekalian ditempatkan di sini, itulah yang terbaik, cuma kita yang tidak tahu. Kalau di sini ditempatkan, insya Allah dia bisa lihat bumi Indonesia dari perspektif timur Indonesia. 1. Bersyukur. 2. Sepak bola. Sejago-jagonya Lionel Messi, Ronaldo, Yamal. Tapi kalau dia sendiri melawan PSM, kalah Lionel Messi, Pak. Pak Kasdam, sehebat-hebatnya Argentina, Spanyol, semua pernah kalah di Piala Dunia. PSM Pak enggak pernah kalah di Piala Dunia. Sampai detik ini PSM enggak pernah kalah. PSM sepak bolanya orang Makassar Pak. PSM meskipun sampai sekarang melawan satu orang Lionel Messi, pasti hancur Lionel Messi. Artinya apa? Hebat sebuah kesebelasan karena dia kompak.
bersatu. Sepak bola ada namanya playmaker, ada penyerang, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pelatih, ada gawang. Meskipun mereka berbeda posisi, berbeda tempat, satu tujuan, ciptakan gol. Tidak peduli siapa yang cetak, yang penting cetak ke gol. Itulah persatuan. Kadangkala persatuan rusak dalam kesebelasan kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang satu. Penjaga gawang jangan anggap remeh. Biar jago kalau tidak ada penjaga gawangnya. Siapa jaga gawangmu? Hah? Penjaga gawang juga tidak boleh merasa lebih hebat daripada yang lain. Jangan pikir saya yang jaga gawang. Tidak, semua jago. Itulah sebabnya dalam organisasi disebut organisasi. Ini tentara ini, Kodam ini, organisasi namanya. Organisasi itu menurut ilmunya ada bagian-bagian satu dengan yang lain menyatu, saling mempengaruhi. Kalau satu bagian rusak, yang lain ikut merasakan. Pasti rusak. Dan yang bisa merusak persatuan kita adalah kesombongan. Sombong. Jangan merasa kita kasdam mau sombong. Bapak bisa jadi kasdam karena ada prajurit. Bayangkan kalau Bapak tidak punya prajurit. Saya kasdam. Aduh, sudah sakit itu Bapak itu. Ya. Kalian juga prajurit, jangan melawan. Kalian bisa jadi prajurit karena ada komandan. Kalau tidak ada komandanmu, siapa yang ngarahkan kamu? Maka yang hebat, masing-masing punya tanggung jawab, laksanakan tanggung jawabmu. Itulah persatuan. Paling sederhana, Kodam ini ibarat kendaraan. Mobil yang mau menuju kemana? Indonesia emas. Dalam kendaraan ada ban, ada sopir, ada rem, ada bensin. Tidak boleh ada yang merasa lebih jago dari yang lain. Bayangkan kalau mobil ada satu bagian merasa lebih jago, maka yakin mobil itu pasti tidak jalan. Apa dia bilang bensin? Kalau bukan karena saya, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Dia bilang, ya silakan kau penuh tangkimu. Kalau perlu bawa kau juga jerigen. Tapi pakai tidak ada rem. Mau kau naik mobil tidak ada rem. Apa? Hah? Tersinggung juga setir. Dia bilang, kau kira jago? Gas mako pale. Tapi tidak ada setir. Ayo, begitu mestinya kita di sini. Di Papua Selatan ini, kadangkala bisa rusak kalau kita ada merasa lebih jago dari yang lain. Tentara jangan merasa lebih jago dari sipil. Tentara jangan merasa mengintimidasi pribumi. Orang-orang yang di sini. Pendatang jangan merasa lebih jago daripada orang yang ada di sini. Penduduk lokal. Kalian pendatang mesti bersyukur. Kenapa? Karena penduduk lokal berjiwa besar menerima sampean. Kalian orang Bugis jangan merasa saya orang Bugis. Bukan, kalian orang Papua berasal dari tanah Bugis. Tinggal dan lahir besar di tanah Papua. Kalau ada yang merasa lebih sombong, itulah yang potensi merusak negara kita. Anggota DPR jangan kau sombong. Kamu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kau dipilih. Ada anggota DPR hadir di sini? Ada? Oh, satu biji. Ini saya biasa, memang saya jengkel lihat itu anggota DPR kadang-kadang. Ya, untung ada hadir, Pak. Coba lihat, di mana-mana saya ceramah kalau ada ulang tahun kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi, ulang tahun jarang sekali mau hadir. Padahal kalau mau dipilih biar tidak diundang, datang juga. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Pilih saya, sama-sama orang Jawa. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini. Ya kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena 300.000. Makan mako itu. Apa sih susahnya mereka datang? Kita berkumpul. Nyatu kita wakil rakyat dengan tentara. Kita lihat prajurit kita.
Katanya sibuk, tidak mungkinlah bersamaan sibuknya itu yang berapa orang. Saya heran Pak, di mana-mana saya ceramah, jarang memang dewan yang mau hadir. Tapi kalau mau dipilih datang lagi. Biar tidak diundang datang ya Pak. Ya, Pak. Maka lihat-lihat mukanya, jangan lagi pilih orang yang seperti itu. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Nah, bersatu Pak. Persatuan itu penting. Dalam Islam, pernah Nabi tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Bayar zakat, dia bayar zakat. Lalu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu, wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan yang memutuskan tali persaudaraan. Itu diancam oleh Nabi, bangkrut. Kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia baik solatnya, baik puasanya, baik hajinya. Kok bangkrut? Kata Nabi, iya. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minasnya rusak. Hablum minallah, dia store. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu di Merauke. Dia serobot tanahku. Dia ambil tanahku 2 meter. Saya mau lapor, dia berteman sama aparat. Saya pasrah. Akhirnya tanah saya gara-gara diserobot. Setiap musim hujan banjir rumah saya karena gotku diserobot. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya 20 tahun. Sudah habis itu sholatnya 20 tahun. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung. Tuh gara-gara dia. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 20 tahun. Habis sholat, habis puasa, habis amal-amal yang lain. Masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Pernah saya sama-sama caleg. Saya dibenci orang gara-gara fitnah yang disebarkan. Akhirnya habis saya punya sawah gara-gara dia itu. Bangkrut saya, minta keadilan. Ini orang tadi, dia bilang, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Tidak ada lagi amal untuk bayarnya. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Ibu-ibu, yang menyebabkan orang persaudaraan putus, sombong. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Apa yang mau disombongkan? Ini depan kita semua. Merasa pejabat. Ada masanya Pak, pasti pensiun. Pasti mutasi. Pasti pensiun. Ini penceramah karena kayak ini mau sombong karena populer. Apa kau mau sombongkan dasat? Kau jadi penceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang dengar. Lewat Pak Kasdam, sudah beleng-beleng itu Ustaz sana. Apa kita mau sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Maka kesombongan adalah satu hal yang bisa memutuskan tali persaudaraan. Apalagi yang menyebabkan tali persaudaraan putus? Sakwa sangka. Ini sakwa sangka Pak. Jangankan satu kantor, jangankan satu wilayah, rumah tangga aja tidak pernah bahagia kalau dia sangka buruk. Ini ibu-ibu nih. Selalu sangka buruk sama suaminya. Ibu, mau tanam perasaan? Sangka baik. Telepon suamimu tidak jawab. Oh, lagi sholat duha ini. Tanam perasaanmu. Telepon lagi tengah-tengah hari, tidak dijawab. Oh, lagi meeting sama komandan. Telepon lagi, tidak dijawab juga. Oh, dia lupa HP-nya ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantiknya. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak kan perasaan kalau begini? Iya toh? Saya dimutasi. Kok non-job? Allah tahu. Oh, sangka baik saja. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia bersakwa sangka. Sangka baik. Kenapa saya dipindah? Kenapa saya non-job? Sangka baik. Allah tahu. Itulah yang terbaik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk. Ibu, sangka baik sama suami. Ibu pikir gampang jadi suami. Lihat itu suami-suami kasihan. Lihat itu. Di kantor dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan.
Datang lagi di rumah kau tunjuk-tunjuk lagi. Bodoh memang. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia komandan. Tidak ada baik. Lihat itu kasihan suamimu mukanya kasihan. Ya. Kau maki-maki. Kau hina. Masya Allah. Sangka baik saja. Orang yang selalu memutus silaturahmi. Penyebabnya adalah sangka buruk. Sangka baik saja. Coba orang kalau sangka buruk. Dalam rumah tangga. Coba lihat ya. Contoh cerita ini. Cerita. Ada orang 5 tahun sudah suami istri tidak punya anak. Dia datang ke dokter ahli kandungan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Masuklah suami istrinya. Periksa. Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Diteleponlah suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi tolong jangan cerita bu ya, nanti malu lagi kita. Baik Pak, ini rahasia berdua. Oke, kau juga jangan cerita Pak ya. Iya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini PLN? Oh, langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita. Datang suaminya, Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Sayang, kau pembohong memang. Apalagi itu masalahmu. Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Bukan demi Allah. Kau bohong. Nah kita ini berdua. Pergilah suaminya marah-marah di kantor PLN. Ada apa kau tahu istriku PLN? Terlambat 2 bulan. Ada apa kau bisa tahu? Dia bilang, ada catatannya Pak. Ini catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin Pak. Inilah kalau sangka buruk. Jangan pernah bersangka buruk. Ketemu komandan tidak disapa, sangka baik. Barangkali komandan habis operasi matanya. Di jalan ada buru-buru, kita tersemprot air. Oh, barangkali dia ditelepon istrinya suruh cepat pulang. Ya, pulang cepat. Oh, akhirnya tidak lihat lagi rambu-rambu. Sangka baik. Orang yang sangka baik, insya Allah hidupnya akan tenang. Sangka baik. Kalau sangka buruk, putus persaudaraan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kemudian berikutnya, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan ini. Serakah. Bahasa Bugisnya mangoah. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia, kepalanya, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, tapi mukanya monyet. Nabi tanya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang punya sifat seperti monyet. Apa sifat monyet? Coba lihat adik-adik itu monyet. Kasih pisang, makan. Kasih lagi, penuh temboloknya. Kasih lagi, dipegang kanan. Kasih lagi, pegang kiri tangannya. Kasih lagi, kaki kanannya lagi pegang. Kasih lagi, kaki kirinya pegang. Kasih, masih dia rebut temannya. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Temannya ambil, masih direbut. Monyet. Serakah. Komandan, bagi-bagi ke anak buah. Mana berani kesini anak buah menyatakan sikap? Enggak. Tapi kitalah yang komandan harus mengerti. Kalau ada rezeki, bagi-bagi. Kalau tidak ada, disampaikan. Orang Bugis, filosofinya komandan begini. Pada ini, pada elok. Si patuo, si patokong. Mali, si parape. Malilu, si pakainga. Ini yang saya katakan tadi. Cedek, tak, mega, dibagi-bagi. Kalau ada sedikit, masing-masing sedikit. Kalau ada banyak, kita bagi-bagi lagi. Kalau ini kita terapkan, apapun sikap prajurit pasti dia dukung sepenuh hati komandannya. Kenapa? Komandan tidak kenyang sendiri. Tepuk tangan aja dia takut, Pak. Itulah tentara. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan serakah. Serakah tidak ada orang senang. Nah, itulah. Nah, sekarang lagi. Apa cara mendapatkan persaudaraan?
Tidak ada paling bagus merapatkan persaudaraan amanah dari Panglima tadi. Ada 3 poin. Kenali, datangi, layani. Kalau ini kau amalkan adik-adik sekalian, aman. Datangi. Kau datang, ada buat tangan, alhamdulillah. Tidak ada, senyum. Senyum. Tentara yang baik bukanlah tentara yang ditakuti. Prajurit yang baik bukanlah ketika mau datang warung kopi orang semua stres. Ada lagi. Ada lagi. Bukan itu. Tentara yang baik bukanlah ketika dia duduk semua orang tegang. Tentara yang baik, begitu dia datang, anak-anak pun tersenyum menyambutnya. Prajurit yang baik, kehadirannya membuat orang bahagia. Prajurit yang baik, di mana dia ditempatkan dan dia pergi, semua orang meneteskan air mata atas kepergiannya. Itulah prajurit yang baik. Adik-adik sekalian, tokoh TNI kita namanya Panglima Sudirman. Adik tahu Sudirman? Waktu masa penjajahan, ginjalnya tinggal 1. Sakit ditanduk kemana-mana. Tapi dia memimpin perlawanan mengusir penjajah. Padahal dia dalam keadaan sakit. Apa? Karena dia sadari bahwa kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah prajurit yang baik. Jenderal Sudirman sakit, tapi dia mempertahankan Republik Indonesia. Lalu kenapa kita prajurit yang sehat justru kadangkala merongrong negara kita sendiri? Mohon maaf, tidak enak didengar. Tapi mesti disampaikan. Mesti disampaikan. Jangan sampai prajurit kita dibawa setengah mati menghadapi rongrongan. Tapi atas-atasnya setengah mati bagi-bagi proyek. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Mumpung ini baru tahun pertama Republik ini. Baru tahun pertama. Jangan sampai. Kalau mau lihat loyalitasnya anak buah kita, dia harus diperlakukan secara seadil-adilnya. Tenang, saya bela kau. Tapi kalau prajurit diperlakukan aniaya, tidak selayaknya. Dia loyal di depan Bapak, tapi mencari kesempatan kapan dia bisa jatuhkan. Kesetiaannya tidak hakiki, dia hanya hayali. Tapi saya yakin adik-adik yang hadir di sini, loyalitasnya bukan kepada komandannya, tetapi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan boleh silih berganti, tapi Sabta Marga harus tetap di dada. Ibu-ibu, suamimu bisa hebat kalau hatinya tenang. Dan ketenangan itu ada pada istri. Suami, kalau istrinya bikin tenang, insya Allah dia juga tenang dalam bekerja. Kalau baru 1 jam dia pergi, kau sudah telepon, di mana kau? Pulang kok? Bagaimana enaknya perasaan seperti itu? Maka istri yang baik selalu memberikan motivasi positif kepada prajurit. Percaya, prajurit yang hebat sesungguhnya itu juga campur tangan istri. Saya rasakan, saya bisa ceramah begini Bu, karena istriku soleha. Mana bisa saya ceramah kalau diteror sama mama nyece? Baru saya berduduk, pulang kok, cepat kau pulang. Tunggu dulu bocah, pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka istri yang baik, bagaimana pesannya Nabi? 1, tutur kata yang lembut. Assalamualaikum sayangku. Datang suamimu capek, ngejar teroris, capek dia, kasihan, duduk dia di sampingmu, kau peluk lagi dia ngeluh, begitulah bang, memang beginilah, masih bersyukur abang punya kerja. Gimana saudara kita yang pengangguran sampai sekarang, anak 2 ndak jelas rumahnya, alhamdulillah kita jelas rumah bang, alhamdulillah. Masih ngeluh, ibu pegang, ibu peluk dia baik-baik, lalu selalu menyanyi, bila kamu
di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan itu, Bu. Masya Allah. Marah, dia marah-marah, Ibu. Jangan update status. Bertengkar, update status. Tak kusangka kau prajurit seperti itu. Malu kesatuan. Ini bertengkar, hamil lagi. Kalau suami marah, jangan menghinanya. Suami tidak bertanggung jawab, jangan mempermalukan di medsos. Ibu sindir saja sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibu. Atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Kau sah. Saya yakin ibu-ibu tua semua di sini, Bu. Karena ini lagu-lagu zaman dulu, mama. Tapi masih baiklah ini lagu, Bu, daripada itu Cikampek, Tasikmalaya, putar ke kiri, Nana, putar apa itu? Masih lebih baik lagu zaman dulu. Bapak-bapak juga, kalau istri ngomel jangan kau sakiti. Lihat itu istrimu. Lihat istrimu. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan bapaknya yang lagi sakit karena mengikuti suaminya yang lagi tugas di tanah Papua. Lalu kau datang di sini menghinanya. Sama dia minta duit kau bilang, tenang ibu, saya bela kau. Hah? Kau alasan rapat. Ternyata kau pergi merapat. Kau tulis di HP-mu komandan 1, komandan 2, komandan 3. Kalau istrimu minta kau bilang tidak ada. Teman selingkuhmu, tenang deh, gampang. Istriku suka ngomel, Ustaz. Jelek pula. Ya takdirmu. Kenapa kau terima? Dia jelek, Ustaz. Ya itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Mau tahu dapat perempuan setia? Kata Nabi, 2 penyebabnya istrimu suka ngomel. 1, jarang kau puji. Maka puji istri. Hebatnya itu memuji. Dengar adik-adik sekalian. Boleh bohong untuk memuji istri. Boleh. Kau makin cantik, Dek. Padahal dia makin jelek. Malah kau dosa kalau kau terlalu jujur. Kenapa kau tambah jelek, Dek? Kau sakiti perasaannya. Boleh kau bohong. Kau makin cantik, Dek. Tak tahu setiap saya pulang rumah rasanya aku merindukanmu selalu. Waduh. Boleh kau bohong. Dan hebatnya itu perempuan. Biar dia tahu dibohongi, tetap dia senang. 2. Dengar ini baik-baik adik-adik sekalian. Penyebab perempuan istrimu suka ngomel. Karena kau tidak kasih hadiah. Kau tugas ke sana, pulang 2 minggu baru datang, kasih hadiah. Bawa hadiah meskipun itu nasi bungkus. Yang penting ada hadiah. Kasih hadiah. Benar, Bu? Kau tidak percaya, dengar. Kau tidak percaya, dengar ini. Ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada kau dengar. Kau dengar, uangmu dia cari. Ini masalahnya, kau ndak pulang, ndak kasih hadiah, ndak memujinya pula. Lah kau berharap suami istrimu seperti bidadari sorga. Akhirnya dia jadi bidadari. Bidadari apa? Bidadari pencabut nyawa. Dengar adik-adik sekalian, puji istri, kasih hadiah. Meskipun hadiah seadanya.
Saya pernah pulang ceramah lama, saya bawakan istri saya mamanya cek emas. Tebal. Saya kasih ini hadiah sayang. Berkaca-kaca matanya. Terharu dia bilang, ayahku saja belum pernah kasih si hadiah begini Ustaz. Lama-lama saya lagi duduk-duduk, beberapa hari kemudian dia datang. Dia lempar ke depan saya. Ternyata palsu kasih saya. Benar Bu. Langsung saya peluk dia, saya bilang, Dek, di mana lah saya mau dapat emas tebal begitu. Meskipun itu palsu, yang penting cintaku murni 24 karat. Oh, langsung senyum. Ya, ibu juga kalau kau dikasih hadiah suamimu, hargai. Meskipun kau tidak senang, tapi hormati, itulah bentuk cintanya. Kalau kau mau jadi kaya, salah kau milih jodoh, milih tentara. Kalau mau kaya, kau milih pengusaha. Yang jadi masalah pengusaha tidak mau sama kamu. Makanya kau syukuri ada prajurit yang menjemputmu. Ya. Balik nanti ini saling memaafkan. Ya. Kalau istri suka mengeluh deh, kenapa kau selalu pergi seperti saya? Istri suka berjalan, baru jalan lagi. Saya peluklah dia sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau terpaksa. Masya Allah, coba kalau itu lagu. Tenang perasaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian prajurit, rumah kita memang barangkali rumah dinas kita belum layak. Apa boleh buat? Terima dengan lapang dada. Setidaknya kalau rumah kita, rumah asrama kita tidak layak, rumah-rumah pejabat, anggota DPR mewah-mewah, paling tidak kalau kita rumah tidak bagus, kita bahagia, masih bisa bersyukur kita melihat orang kaya yang selalu begaduh, bertengkar, kita masih bilang sebut sama istri, Dek, meskipun rumah kita sempit begini, tapi alhamdulillah lapang dada kita punya di rumah. Saling menghormati suami istri. Mereka kaya, rumahnya besar, tapi saling menghina, tidak pernah saling menghormati. Enak. Jadi masalah, asrama sudah kecil. Makan tidak pernah enak. Istri jelek. Suami kasar. Bertengkar tiap hari. Apalah gunanya kau berumah tangga? Sudah miskin, gaji seadanya, tidak punya jabatan, begaduh terus. Untuk apa kalian berumah tangga? Kalau kita jabatan tidak ada, harta juga tidak selayaknya yang kita mau, tapi kita bahagia, paling tidak kita punya sakinah, ketentraman jiwa yang banyak orang kaya tidak miliki. Maka adik-adik sekalian, mari rumah tangga kita mulai akur ini. Prajurit bisa kerja dengan baik, tentara bisa mengabdi negara dengan baik, kalau istrinya bikin tenang. Istri bikin tenang kalau suaminya kasih hadiah dan pandai memujinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ulang tahun pertama, Pak Kasdam. Saya tidak melihat prajurit di sini. Saya melihat ini adalah anak-anak bangsa yang meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya, meninggalkan anak istrinya, datang untuk berdiri di tanah Papua menjaga NKRI. Saya berdoa, mudah-mudahan patroli adik-adik prajurit, langkah-langkah kakinya menjadi amal. Kerinduannya kepada keluarga yang jauh, Allah catat dan pertemukan di sorga kelak. Gaji-gajinya yang belum memadai, kita doakan Allah cukupkan di tempat lain. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Belum puas. Ibu pikir saya lelaki pemuas? Astagfirullah. Adik-adik prajurit, kodam kita ini namanya Mandala Trikora. Bukan sembarang nama. Cerita sejarah Mandala Trikora, 3 komando rakyat untuk merebut tanah Papua dari propaganda penjajah memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Alhamdulillah, prajurit-prajurit dulu berhasil mempertahankan ini. Mari jaga tanah Papua dengan 3. Kalau dulu Trikora 3 komando rakyat, maka saya tidak bercerita soal itu. Jaga tanah Papua ini dengan 3 juga. Pertama, dengan iman. Apapun agamamu, jaga tanah Papua ini dengan imanmu. Mau Muslim, non-Muslim, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita orang Islam, diajarkan oleh Nabi, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Anda mati karena mempertahankan hakul yakin, Anda jihad fisabilillah. Tidak usah ke Palestina. Bahasa Arab aja kau tidak tahu. Lebih tanah Papua. Jaga dengan iman. Yang kedua, amal. Amal. Amal itu tingkah laku. Perbuatan baik. Perbuatan baik, minimal kita sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu bisa jadi senyum. Menyapa. Kalau Anda tahu di sana, orang-orang sana tidak senang warna-warna kita, kita pakai warna yang mereka senang. Dengan amal, kita datang dengan senyum. Jangan datang dengan menakutkan. Senyum. Senyum adalah bagian dari ibadah. Dan senyum itu, adik-adik tahu senyum? Tahu senyum? Kau tengok baik-baik muka saya. Lihat dulu, lihat baik-baik. Saya ajar kau senyum. Senyum begini saja. Jadi nih, tidak perlu biaya. Jadi, dan senyum bagian dari sedekah. Yang ketiga, dengan ilmu. Iman, amal, ilmu. Saya tahu adik-adik sekalian, sekarang ada namanya ChatGPT. Sekarang ada namanya AI atau AI, Artificial Intelligence. Belajarlah di situ. Semua ada, hanya orang malas sekarang yang tidak bisa pintar. Adik-adik sekalian belajar. Belajar ilmu humanis, belajar ilmu politik, belajar ilmu dagang. Allah janjikan orang yang punya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Mana buktinya? Kau tengok saya. Coba lihat. Kecil. Tapi bisa sampai di sini. Apa karena saya gagah? Tidak. Apa karena saya kaya? Bukan. Tapi kenapa? Saya punya ilmu. Allah angkat derajat saya. Hebatnya lagi, rezekinya orang berilmu gampang. Kalau gaji kita tidak memungkinkan, belum sesuai harapan, belajar cari kerjaan yang baik, yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Jangan sandarkan semuanya sama gaji saja. Kalau sama gaji saja, apa kita miskin? Tidak. Bukan karena gaji tidak cukup, tapi karena gaya hidup. Ibu-ibu, orang dulu malah tidak jelas gajinya. Tapi bisa punya tanah, bisa punya rumah, bisa punya tabungan. Kenapa? Gaya hidupnya memang sederhana. Orang dulu kalau melahirkan tidak pakai popok anaknya. Sekarang pakai popok. Popok aja ratusan ribu. Coba kalau ratusan ribu itu ibu belikan gizi untuk anak. Ngapain pakai popok? Orang dulu tidak pakai popok toh. Apa dia pakai? Kain. Dikasih plastik. Kau kencing 10 kali tidak apa. Pakai plastik. Kalau ibunya bagus, tiap kencing dia ganti. Kalau ibunya malas, dia biarkan anaknya berenang sampai pagi. Saya dapat itu kecil semua. Iya toh. Ibu-ibu dulu tidak pakai susu kaleng. Susu kaleng ratusan ribu. Gaji suamimu terbatas. Apa maknanya Ustadz? Kalau gaji suami tentara 6 juta, gaya hidupmu 5 juta. Supaya kau tidak pinjol. Ini yang jadi masalah. Gaji suami 6 juta, gaya hidup 10 juta. Minjam kiri kanan. Coba kalau tidak pakai susu kaleng. Ngapain pakai susu kaleng? Susu kaleng berapa harganya? Mesti dibelikan dotnya. Cuma satu. Tidak, dibeli 5 dot. Sudah itu dibeli lagi botolnya. Sudah itu dibeli lagi tempat botolnya. Tapi coba kalau pakai ASI. Air susu ibu. Tidak beli. Higienis, praktis, ekonomis. Jadi selesai. Lebih airnya kasih sebagian bapaknya.
Iya toh? Ini mau pakai popok, mau pakai susu kaleng, gaji terbatas. Akhirnya apa? Salah-salah rumah tangga kita. Jelas Ibu? Mau lagi lihat. Ibu-ibu dulu, istri-istri prajurit dulu, betul gajinya seadanya, tapi dia bisa nabung, bisa beli rumah di kampungnya. Kenapa? Piring paling dia punya panci 3. Untuk masak. Untuk air. Goreng 3. Dan rajin masak tuh ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu 17 pancinya. Anti gores lah. Dan tidak masak. Banyak. Saya bingung lihat mama-mama sekarang. Banyak pancinya tapi tidak masak. Di mana disimpan pancinya? Bukan di dapur. Di depan ruang tamu. Mau dilihat, oh, teflon, anti gores, menggoreng tanpa minyak. Mana ada menggoreng tanpa minyak? Tidak masuk akal. Ini namanya, Bu, bukan tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup. Minta sama suami, Pak, belikan saya jilbab. Bagi suami tidak ada masalah dibelikan jilbab. Yang jadi masalah setelah beli jilbab, tambah masalah. Sudah dibelikan jilbab, Pak, masa tidak serasi bajuku? Dibelikan kok lagi baju. Sudah beli baju, masa enggak ada dompetnya? Enggak. Ma Ibu, tidak ada suami yang mau lihat suami istrinya sengsara. Semua mau baik. Tapi apa boleh buat? Gaji prajurit terbatas. Maka caranya syukuri. Cara syukurinya, Ibu harus pandai. Mana kebutuhan, mana keinginan. Ngapain pakai jilbab, beli jilbab 20. Sekali keluar memang Ibu pakai 3. 2 aja orang bilang gila. Coba, kalau ini kita amalkan, insya Allah gaji 7 juta cukup. Tapi kapan tidak pandai menyikapi, 15 juta pun pasti kurang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama tapi waktu terbatas. Masih bisa Ibu? Masih tahan 2 jam? Betul? Saya yang tidak tahan. Cukup ya, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan tahun depan, ulang tahun yang kedua kita masih umur sehat, umur panjang, bisa lagi datang ke sini insya Allah. Demikian, selamat ulang tahun pertama, Kodam 24. Mandala Trikora. Mudah-mudahan prajuritnya sehat walafiat. Menjaga NKRI jadi amal. Komandan-komandannya ditunjukkan yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan melaksanakan yang hak itu. Dan ditunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan oleh Allah memberantas dan memerangi kebatilan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas layanan dan undangannya. Mudah-mudahan berkah di sisi Allah dan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس